kopinya? Banyak. Iya, kopi ini sih banyak, belum diseduh. Udah, banyak itu aja. Kerananya keran itu. Buat minggu depan nggak ada. Kita nggak tahu bahwa ada 2 hari setelah ini ada acara lagi, nggak tahu. Kita kan jatahin cuma ini aja. Kan kita tidak termasuk Ashabul Kahfi, yang termasuk Ashabul Kahfi. Berarti sekarang udah tahu kan? Diganti bukan Ashabul Kahfi, Ashabul Kopi. Kopi. Yang kopi sedan tahu nggak tepatnya di mana itu kopi sedan Jatinegara itu sekarang? Ya? Iqbal kapan? Sampai stasiun Stasiun mana? Sampai stasiun mana? masih ada. Pasar Rawabening. Rawa bening mana? Rawa bening? Nggak ada ya? Dekat orang jualan ayam ya? Iya. Mundur lagi ke sana, Bata. Seberangnya Pak. Seberangnya Bata. Tetap rel mana sih? Seberangnya Bata. Ya Bata. Seberangnya Bandung, Bogor. Well, Stampas Bogor. Nah, itu. Ya, Yang biasa seberangnya nyopet, tapi. yang biasa nyopet tahu kan gitu. Kalau belokan begitu Bogor kan. Jembatan hitam tuh. Nanti sebelah sana jembatan hitam biasa mangkal. Adi itu mangkal di situ. Hotel Rio. Masa ada hotel itu nggak ada. Dulu. Itu sih truk situ kan. Saya kelas SMA udah kenal itu. Apa pakai? Yang itu bukan beras di situ. Hotel Danau Toba. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumina fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, gitu kan. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilin wa kadzalika nufassilu ayati la'allahum yarji'un. Itu kan. Ya, terus selanjutnya walau syi'na, ya. Ya enggak? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu a'lata ilal ardi. Ya, bismillahirrahmanirrahim terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu memberiakannya, ia menjulurkan lidahnya juga.
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Oh iya, satu ayat lagi. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitan wa kana minal ghawin. Ya kan sebelumnya itu betulnya ada satu ayat lagi terlibat. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha. Ya, ini kan masih ceritanya masih ada dialognya dengan Bani Israel. Watlu alaihim naba'a alladzi ataina ayatina fasara minha al-ayat. Qala huwa rajulun min Bani Israil. Yuqalu lahu Bal'amul Abid wa kadzalika Sya'bata wa qala Sa'ma. Kana rajulan min al-Balqa wa kana Bal'am al-Akbar wa kana muqaman fi hadhil masjid. Qala al-'Abdu 'an al-'Abbas wa rajulun min ahli al-Yaman. Qala Bal'am atahu ayati fatarakaha. Kana min ulama Bani Israil. Ada yang mengatakan ini dialognya seseorang di sini, yaitu namanya Bal'am, orang Bani Israel atau termasuk ulama Bani Israel. Itu orang yang paling hebat, mujabat da'wati bid'ir. Ada yang mengatakan bukan Bal'am yang itu, ada lagi namanya Bal'am ibn Ba'id. Ya mungkin namanya yang jelas itu Bal'am lah gitu kan. Dalam ayat pada ayat tersebut ikut menjadi peran di dalam ayat itu. Lau syi'na la rufa'nahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau, dia angkat itu si Bal'am. Tapi dia tetap akhlaka ilal ati wa taba'a hawahu. Andai kata si Bal'am itu mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya si Bal'am sebagai tokoh Bani Israel itu nasibnya tidak sedemikian itu. Tapi tidak. Si Bal'am tetap menentang yang namanya Nabi Musa. Sehingga walakinnahu akhlata ilal ardi fattaba'a wa fa masaluhu. Diibaratkan oleh Allah si Bal'am itu kamasalil kalbi. Apa nggak ada yang lain? Contohnya ketika itu masaluhu kamasil kalb. Orang Arab kalau bertengkar, kalau sudah ngomong ya kalb, itu sudah selesai. Kalau dia sama itu kan ngomongnya kalau jaim begitu kan. Tapi di sana bukannya kalbnya, yabna kalb. Oh anak anjing. Tapi lu bapaknya gitu kan. Kalbun anjing. Ya istilahnya dia kan. Orang mengatakan celaka 12 Arab, celaka 12. Itu orang Arab itu ya sitina dahya. 60 sitin itu yang celaka di sana 60 sitina dahya. Kalau itu kan 12 cukup belum. Celaka 12. Istilah orang mengumpat atau memaki orang atau mendoakan kejelekan dengan kalimat celaka 12. Atau yang sering dikatakan pada zaman itu ya wailaka, neraka wel, padahal celaka gitu artinya. Kalau dalam bahasa biasanya ya sitina dahya. Ente bilang kelapa kaki
1000. Di sana nggak sampai 1000, dibilang dia warba-warbain 44 katanya. Ya pokoknya yang jelas dia menginginkan kaki daripada lebih daripada 2 atau lebih dari 4 itu larinya cepat. Yomu warbain, ibunya kaki 44, beda-beda ya. Ada kelakuan, di Padang kalau 44. ada nggak di itu 44, baunya kayak begitu. Masaluka masalil kalbi intahmil alaihi yalhas. Jadi kalau dia itu gitu kan, si Bal'am itu mengikuti apa yang disampaikan Musa, sedikit intakmilhu yalhas, tapi sambil yalhas tuh melet-melet. Gimana lah kira-kira itu? Apa membawa sambil ngeletek, apa ngeletek sambil bawa gitu kan? Artinya percaya tapi kira-kira begitu. Auto terungkah yalhas, atau si Bal'am itu tidak percaya kepada Nabi Musa, tinggal aja itu apa yang digigit, tapi intinya tetap melet gitu loh. Melet kira-kira meledek ya? Lu kalau meledek ini lu pakainya melet dong. Sudah contoh, itu kan contoh tasbih Bal'am seperti anjing yang melet-melet. Lebih besar lagi, masalul zalika demikian itu masalul qaumi demikian seperti kaum tadinya perorangan menjadi naik kaum ketika itu Bani Israel alladzina kadzabu bi ayatina, yang mengingkari ayat-ayat kita. Kata orang Islamnya itu kan mengatakan gitu ya, itu benar-benar kata Qur'annya. Kata dia enggak gitu. Ya udah langsung didukung waliyadin gitu aja. Saya berpendapat bahwa Anda tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, ente kayak anjing yang melet. Nggak tahu kalau Faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah cerita-cerita orang yang terdahulu. Maksudnya apa? La'allahum yatafakkarun. Baca cerita itu supaya kalian berpikir. Tapi Al-Quran bukan merupakan buku cerita. Walaupun banyak sekali cerita di situ, Quran tetap bukan buku cerita. Quran adalah hudan lil muttaqin. Kalau pikirannya itu kosong-kosong kamu cerita yang ada ceritanya diceritakan. Cerita itu kan menceritakan sesuatu yang buruk ya buruk, kalau yang baik menjadi baik, hasilnya pun baik. Saat masalah qaumul ladzina kadzabu, sangat buruk sekali orang-orang yang mendustakan itu bukan bohong kamu, tapi tidak percaya dengan ayat kita. Wa anfusahum kanu yadzlimun, sedangkan dirinya mereka mendolimi diri sendiri. Kata dia ini saya nggak dolim, kriminalisasi. Itu diceritakan dalam ayat ini, cerita tentang masalah Bal'am yang sebagai tokoh di Bani Israel semasa zamannya Nabi Musa. Kalau diceritakan banyak sekali versinya. Apa janji Allah? Apa penafsiran para ulama? Ada yang mengatakan ikhtalafal mufassiruna bi ma'nahu. Qala Ibnu Ishaq an Salim an Abi Nadr ana Bal'aman
indala alisan ala sodri batas bil kalbi. Ada yang mengatakan kata Ibnu Ishaq itu Bal'am itu dia jadinya begitu kayak anjing. Jadi kalau ketika Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu seperti monyet-monyet. Apakah dia itu jadi monyet ketika diazab oleh Allah? Ada yang mengatakan langsung jadi monyet, ada yang mengatakan perilakunya seperti makan aja sebanyak-banyaknya kan sama dengan monyet, tangan ini ada. Dimas Hanuman gitu. Nah, ya kalau Hanuman kan ekornya di depan rasanya. Mata luka masalil kalbi, ada yang tidak. Dia itu seperti monyet karena tidak punya akhlak. Macam-macam. Akhirnya kan di tanah Jawa tuh kalau ada banyak kumpulan monyet kan ngomongnya orang-orang kalau nggak pengikutnya walinya atau orang-orang yang menentang walinya. Di tempat saya Prangon itu ada kuburannya pasukannya Sunan Gunung Jati di situ. Itu termasuk orang-orang yang tidak setia kepada Sunan Gunung Jati, maka jadi monyet. Ada yang dipercayakan itu di Prangon ada. Namanya Desa Prangon, nggak jauh dari tempat saya itu. Pak Susil Kososola Alam. Ini diceritakan ceritanya yang Bal'am itu sampai begitu jeleknya. Dia mulutnya menjadi lebar dan mengeluarkan lidahnya. Ceritakan kepada yang lain tuh, contohnya orang yang tidak percaya kepada Nabi Musa. Untung saja gitu kan. Umat dan Nabi Muhammad tidak diazab seperti itu. Kalau itu kan hebat ya. Misalkan disiksa seperti Michael Jackson. Wah tuh joget terus gitu dan macam-macam. Kata Allah orang yang mereka itu istaghfirullah Allah tastakbir. Dia itu minta ampun atau tidak minta ampun karena sudah ditutup pintu ampunannya. Sudah jadi bunuh qiradatan khasiin. Sama saja akhirnya. Dia minta ampun atau tidak balaghatul hukum, tidak balaghatul hukum, maka kita sudah tidak bicara yang lain. Akhirnya Allah dalam ayat yang lainnya mengatakan mayyatillahu qawwal muhtadi. Sampai ini kan mendapat hidayah ini. Tinggal inayah. Daya inayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini sering kebalik sebetulnya. Tidak ada hidayah dulu baru taufik. Taufik itu adalah yang membungkus tentang hidayah supaya kita tidak balik lagi. Karena masalah hidayah itu bicara masalah hati. Ini Syekhuna ini ahli tasawuf, ahli mubidat sudur. Pelajaran hati. Jadi sentuhannya sentuhan hati. Kalau ente kan masih sentuhannya masih sentuhan mulut. Kalau beliau sudah tidak. Sudah mi'raj. Rajul mu'minin. Ente baru siahan jalan-jalan. Ya. Udah sepuh, makomnya lain. Jangan sembarangan lu pegang-pegang kepala beliau loh. Lihat suaranya merdu sekali kalau ngimamin. Ya Allah. Itu ayatnya panjang sekali kalau direnungkan, wah hampir netes itu darahku. Bukan air mata. Tapi Bapak Yudlil
Dan bagi orang yang tersesat, faulaika humul khasirun, ini yang tidak kita inginkan. Ya ayyuhalladzina, dalam satu surat, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ayatnya itu diserahkan kepada orang yang beriman. Aminu, kamu tetap beriman. Karena iman itu adanya di kalbu, dan kalbu itu sering berubah. Kolbun bahasa Arabnya kan berubah-ubah. Doa ini kan ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Biar itu syahadat 10 kali, 300 kali, apa kalau sudah dol, ya dol. Maka doanya kita kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, menunjukkan bahwa iman itu adanya di hati, dan hati itu tidak. Andai kata hati itu tidak berdetak-detak, bentuknya juga nggak kayak begitu. Mungkin bulat kayak semangka kali gitu kan. Itulah. Maka pada doa yang terakhirnya Nabi Muhammad mengatakan innal hamda nahmaduhu. Bicara kenapa sih kalau berdoa yang dibacakan alhamdulillah gitu. Atau walakal hamdu apa-apalah, nahmaduka apa, tapi bicara adalah kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian sudah digariskan di dalam surat Al-Fatihah. Diajarin kamu tata caranya berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Fatihah itu dijadikan ummul Quran. Kalau sholat tidak sah tanpa begini kan surat Al-Fatihah. Untuk itu hati-hati ketika kita pengen sholatnya sempurna, itu di surat Al-Fatihah. Bukan yang sujud subhanallah sambil punya garuk-garuk biar mantap di sini. Di Al-Fatihahnya, karena tanpa Al-Fatihah sholat Anda tidak sah. Ya walaupun sudah sekian puluh tahun ngapalkan Al-Fatihah, saking beresnya gitu, yang yau gitu kan. Kalau sholat itu begitu Allahu Akbar, bacanya yang jelas Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bukan alhamdulillah wah ini saking hafal kan ada kan sumsep apalagi yang terawih 15 menit itu saya bingung itu bacanya. Itu apalagi di sholat maktubah ngomong kok saya doa enggak pernah diijabahi. Sembayangnya ya begitu, kayak capungan kalau ditarik di situ aja lah, di Fatihah kita tahan di situ. Perkara rukunya kayak Superman ya terserah, tapi itu dulu diperhatikan dari mulai alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa surat Al-Fatihah tidak bisa. Nanti cerita bagaimana kalau tidak apa, beda lagi itu urusannya kan. Tapi bagi yang hafal, tolong itu direnungkan. Perkara yang lainnya sih terserah, Allahu Akbar kabir lalu cepat gitu, gitu. Tapi ketika masuk Al-Fatihah, enaknya kalau makmum kan begitu, diserahkan kepada imam. Amin, baru kita ngikutin kan. Itu kalau tamat ditanya, kalau enggak diserahkan jadi kepada imam. Itu yang gak enak kepada imam. Makanya kan kalau di sini imam ayo dong, takut disuruh menyempurnakan Fatihah gitu kepada akhir. Wah, tanggung jawabnya supir gitu kan. Enak kan makmum. Itu. Maka doanya akhirnya setelah kamu beristighfar
Nabi mengajarkan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Biasanya ini pidato nih. Wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pasaran kata orang ini pasaran. Bikinlah yang aneh-aneh gitu kan. Ngapain sih yang aneh-aneh biar ditenggel dilihat bahwa itu Habib Bapak. Ada aja ikut Nabi lah. Wa asyhadu anna alaina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala. Gampang itu saja gitu. Ini ada yang modelnya model itu, ada lagi yang modelnya sudah dibacain alhamdulillahirabbil alamin apa segala puji, nah diterjemahkan dia bilang gitu, ya lumayan sih. Biar panjang. Nah itu kan ngerti kan gitu kan. Nambah durasi ya, nambah durasi. Mengurangi durasinya. Biar isinya sedikit terus akhirnya wallahul muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget tuh. Muafik. Ayat berikutnya walillahil asmaul husna. Sering orang ribut di sini asmaul husna apa asmaul yang 20 sih? Asmaul husna 99. Apa pakainya? Allah wujud kita bako 20. Sifat wajib kan? Sifat wajib bukan nama sifat. Berarti yang disifati yang tadi itu yang 99. Walillahil asmaul husna. Saya juga 99 nggak hafal-hafal, kadang-kadang ngejauh pindah ke yang lain atau balik lagi gitu. Fad'u biha. Ini kalau pengen amal-amalan, sampai amalkan aja nih. Ini saya juga nggak hafal-hafal itu, walaupun ditempel gitu udah otaknya udah besuk gitu kan. Kalau berusaha ditempel, suruh lepas itu disobek nggak hafal-hafal. Jadi asmaul husna yang dipakai. Pakai ini ada Qur'annya, walillahil asmaul husna fad'u biha. Quran itu jangan macam-macam pakai doa yang macam-macam. Tinggal itu tulis asal usaha di tempat sholat Anda, dipasang, ditempel. Habis macam-macam terus pertama yang dibaca doanya begitu. Allahu apa pertamanya? Allahu Ar-Rahmanir Rahim. Apa tuh awalnya? Saya nggak hafal itu. Malah santri saya hafal, saya sendiri nggak hafal. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihim sayujzauna bima kanu wa sayajzuna kanu ya'malun. Innalillahi kata sahabat, kata Rasulullah, tis'an wa tis'ina isma. Ada 99 mi'ah 100 kecuali illa wahid, kecuali satu. Man ahsoha kan gampang, dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkan dan membacanya dakhalal jannah. Wa huwa witrun yuhibbul, tetap 99 kita katakan 100. Allah witrun ganjil. Bacanya bagaimana? Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim dan seterusnya. Assalamun muhaiminun. Itu saja dibacakan itu. Terus minta kepada Allah, mintanya dengan bahasa Cina aja, tidak pakai bahasa Arab.
Ya kadul jalali wal ikram al-muqsidul jami'ul ghaniyu al-mughni. Jangankan itu, Abah Nuril apa kalau malam suruh baca apa? Robun. Robun. Gak usah pakai 99. Itu aja gak pernah dilakoni. Kecuali di sini itu bacanya yakun siapun yakun ya itu. Robun Rozakun. Ya Robun Rozakun di sini. Kalau sampai rumah boro-boro. Robun mereka utang. Padahal sudah ngomong bahaya bagaimana. Iya kan malam juga ada ketawa. Jangan mikirin es kristal udah nanti malam lain mengkristal nantinya. Itu aja. Kalau ingat sadar lagi rezekinya lebih besar, baru mulai robun. Rozakun. Nagih utang nggak dapat apa diuber-uber tagihan utang, mulai baca robun rozakun. Situ. Sayudzawna ma kanu ya'lamun. Nah, itu tadi ayat ngajarin kita kalau berdoa. Banyak syaratnya berdoa. Menghadap kiblat, ya kan? Dalam sunahnya harus suci. Baca pakai alhamdulillah. Kalau mau itu kan harus